Shalom dan selamat malam kepada jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita memulai ibadah kita pada malam ibadah malam Passion ketiga, di mana temanya pada malam hari ini mengikuti kehendak Allah, kunci memperoleh damai sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk kita masuki saat teduh, tanda syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang memberkati setiap kehidupan kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kehidupan kami hingga hari ini. Bapa yang baik, di malam Passion ketiga ini juga Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan, di mana itu karena kasih Tuhan, tuntunan Tuhan buat kehidupan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, mengikuti Engkau dengan segala kebaikan Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kami, untuk kami boleh memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu juga, Saudara Salmon Wiranto. Berkati kami Bapa lewat firman-Nya juga, yang sungguh-sungguh tetap terus senantiasa boleh menghidupi kehidupan kami, dan Kau boleh lakukan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Yesus sungguh amat baik, dan teramat baik buat kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 158 ayat 1 dan 2, makin dekat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai 10. Kita
kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 158 ayat 3 dan 4, makin dekat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan dari kitab Mazmur pasal 70 ayat 2 sampai 6. Saya akan membaca ayat yang kedua, Bapak Ibu ayat yang ketiga dan seterusnya. Dan pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarkan mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita engkau semua orang yang mencari engkau.
Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 209 ayat 1 dan 2, Allah Maha Kasih. Kita kembali akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Filipi ayat 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Saudara Salmon Wiranto. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 126. Kehendak Tuhan laksanakan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kehendak Tuhan laksanakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu untuk saat ini kami mau bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, tolong kami buka telinga rohani kami, hati rohani kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan dan kekurangan.
Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman itu boleh sampai kepada setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman-Mu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom jemaat GMI Jakarta Pusat. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Adalah suatu sukacita jika Tuhan terus memberikan kita waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Cerita ini sangat menarik Bapak Ibu, karena dari awal sejarah sampai saat ini masih sangat menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Karena peristiwa ini adalah suatu makna yang sangat memiliki makna dan arti yang sangat dalam. Mari kita melihat video sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia.
setelah kita mendengarkan dan melihat video tadi, itu adalah suatu peristiwa di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika dia mau disalibkan. Hari ini dan malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat menarik, mengikuti kehendak Allah, kunci memperoleh damai. Mengapa kita mau merenungkan tema ini? Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana semua orang sulit untuk mengalami sukacita, sulit untuk merasakan damai. Dalam situasi saat ini banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi malam hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengalami atau memperoleh damai yang daripada Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan malam hari ini, yaitu dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan ayat yang ke-36 bahwa maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, pergilah, kita pergi, Dia menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, ini adalah satu peristiwa di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan malam hari ini ada 2 poin yang kita akan bersama-sama pelajari. Yang pertama, kita belajar dari sisi Yesus. Saudara, kita menemukan di situ ada kata bernama Getsemani. Ketika saya menyiapkan renungan ini, saya bergumul ketika menyiapkan renungan ini. Orang sering mengatakan bahwa doa Yesus di Taman Getsemani, sementara di teks ini sama sekali kita tidak menemukan kata taman di situ. Lalu pertanyaannya, di manakah orang Kristen atau umat orang percaya menyebut bahwa itu adalah Taman Getsemani? Ketika saya membaca Injil Markus, saya tidak menemukan kata taman di situ. Membaca Injil Lukas, saya tidak menemukan kata taman itu. Kemudian terus dari mana kita menemukan kata taman di situ? Karena hanya Injil Matius, Markus, dan Lukas yang menjelaskan atau menceritakan tentang doa Yesus di Getsemani. Saudara, kalau membaca Injil Yohanes, saudara tidak akan menemukan perikop di situ tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Namun jika kita meneliti dengan baik, maka kita akan menemukan di dalam salah satu Injil yang menceritakan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di ayat di Yohanes pasal 18 ayat 21 di situ Yesus menjelaskan bagaimana
Injil Yohanes menjelaskan bagaimana Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Jadi jelas di sini bahwa penulis menuliskan tetapi saling memperlengkapi satu dengan yang lain, bahwa apa yang dikatakan oleh Injil Lukas, Matius, dan Markus itu sama dengan Injil Yohanes. Ayat 37 mengatakan seperti ini. Ayat 37 di situ jelas dikatakan bahwa dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih. Saudara, kalau membaca ini, Yesus dikatakan di sana bahwa Yesus merasa sedih dan gentar. Di sini bukan persoalan bahwa Yesus takut mati di kayu salib, bukan persoalan bahwa Yesus bukan takut untuk mendapatkan hinaan atau cambukan. Yesus tidak takut pada apa yang akan dialaminya, tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah Yesus tahu bahwa ketika dia mati di kayu salib, Bapaknya yang selama ini tidak pernah meninggalkan dia harus terpisah di kayu salib. Bapaknya harus meninggalkan dia di kayu salib. Bahkan relasi yang sempurna itu antara sang bapa dan sang anak harus terpisah sementara di kayu salib. Makanya di dalam Injil Matius mengatakan bahwa Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan hanya persoalan Yesus takut mau mati atau Yesus takut disalibkan, tetapi relasi yang sempurna itu akan terpisah di kayu salib antara sang anak dan sang bapa. Maka di ayat yang ke-38 jelas di sana dikatakan bahwa lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius dengan jelas mengatakan di situ bahwa lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara bisa membayangkan ketika berada di posisi yang sama antara Yesus dengan saudara, mungkin saudara akan mengatakan dengan kalimat yang sama. Bagaimana ungkapan ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus bahwa hatiku seperti mau mati rasanya. Inilah saudara ungkapan yang cukup mendalam dan sangat mendalam untuk kita renungkan bagaimana Yesus benar-benar sungguh-sungguh merasakan hal yang seharusnya tidak dia alami. Makanya di ayat yang ke-38 dijelaskan, 39 dijelaskan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Maka di dalam Lukas juga mencatat seperti, dia mengatakan seperti ini bahwa di dalam Lukas diceritakan peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Dan doa ini 3 kali diungkapkan oleh Yesus dengan doa yang sama. Matius menjelaskan atau menulis dengan kata cawan di situ. Ini bukan persoalan bahwa cawan yang dimaksud di sini adalah tempat minuman, karena biasanya cawan itu digunakan untuk tempat minuman. Tetapi cawan di sini adalah persoalan tentang murka Allah yang seharusnya ditanggung oleh manusia, atau penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Tetapi semua itu ditimpahkannya kepada Yesus, bukan kepada umat manusia yang berdosa, yang seharusnya mereka yang mengalaminya. Saudara, Yesus bukan berarti bahwa Yesus pernah melakukan dosa, Yesus pernah melakukan kesalahan atau melanggar hukum Yahudi, tetapi tidak ada orang yang akan bisa menebus dosa manusia kalau bukan melalui Kristus. Itulah sebabnya murka Allah itu yang seharusnya ditanggung oleh manusia harus ditimpakan kepada Yesus. Sekali lagi, seharusnya manusia yang menanggung murka Allah itu, tetapi semuanya ditimpakan kepada Yesus. Dan di dalam Lukas cukup jelas sekali dikatakan di sana bahwa keringat Yesus yang keluar
itu menyerupai titik-titik darah yang menetes ke tanah. Ibaratnya seorang dokter yang merawat pasiennya yang sedang mengalami COVID. Ketika seorang dokter merawat pasiennya, dia tidak akan bisa lari dari tanggung jawab dia, karena itu adalah tugas dia sebagai dokter. Sekalipun memang mungkin di dalam benak seorang dokter atau pikiran seorang dokter itu ada rasa takut, ada rasa khawatir di dalam dirinya. Tetapi semua itu dia harus lakukan karena itu adalah tugas dia sebagai dokter. Demikian juga Yesus tahu bahwa kematian di depannya itu sangat berbahaya. Kematian di depannya itu sangat luar biasa. Tetapi Yesus harus menanggungnya. Dia nggak akan bisa lari karena itu adalah tugas dia untuk menebus dosa manusia. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat yang ke-45 sampai 46, setelah Yesus melakukan semua kehendak Bapaknya, Yesus melaksanakan rencana keselamatan daripada Tuhan itu. Ketika selesai Yesus berdoa, Yesus menutup doanya dengan jadilah kehendakmu. Jelas di situ Yesus mengatakan bahwa jadilah kehendakmu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh doa Yesus yang paling benar yang seharusnya ditiru oleh umat Kristen. Sekalipun Yesus berdoa dengan mengatakan bahwa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi Yesus menutup doanya itu dengan jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Nah, ini salah satu contoh doa yang paling benar seharusnya diikuti oleh umat Kristen, bukan berdasarkan pada keegoisan, hasrat atau keinginan, tetapi berdasarkan pada kehendak Tuhan. Yesus ketika berdoa, dia mengakui kedaulatan Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah dan dia berdasarkan kehendak Bapaknya yang di sorga, bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Sehingga Yesus mengatakan bahwa jadilah sesuai kehendakmu. Ayat 45 sampai 46 itu mengatakan setelah Yesus berdoa itu 3 kali, di situ tidak ada lagi rasa takut atau rasa khawatir, rasa gentar, rasa sedih yang dialami Yesus. Ketika dia selesai berdoa, ketika dia selesai melakukan kehendak Bapaknya dan mengikuti kehendak Bapaknya, di situ yang dirasakan Yesus tidak ada lagi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Yang ada dirasakan Yesus itu adalah ada kekuatan, ada damai, ada sukacita yang dirasakannya ketika dia sudah melakukan kehendak Bapaknya yang di sorga. Nah saudara, ketika kita melakukan kehendak Bapa, saya percaya bahwa setiap kita pasti akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Sekarang kita melihat dari sisi sisi muridnya. Dari sisi muridnya, kita kalau membaca di situ ayat 37 mengatakan seperti ini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Di dalam Matius ini tidak diceritakan tentang siapa kedua murid itu yang disebut oleh penulis Injil Matius ini. Tetapi jika kita membaca Injil Markus, maka di sana kita akan menemukan bagaimana nama itu disebutkan, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di dalam Matius memang tidak ditulis, tetapi jika kita hanya membaca Matius, tidak membaca dengan Injil-Injil yang lain, maka kita tidak akan menemukan jawaban dari Injil Matius ini. Ayat 40 di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kerap kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi 3 kali Yesus memperingatkan mereka, 3 kali mereka tertidur nyenyak di situ. Jika ada suatu peristiwa yang besar terjadi dalam kehidupan kita dan kita mengetahui hal itu, apakah ada orang yang akan tertidur dengan nyenyak? Saya yakin bahwa setiap kita jika mengetahui sesuatu yang bahaya yang akan terjadi dalam hidup kita itu, pasti kita akan berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi ketidaksadaran para murid Yesus di sini, ketidakpengertian dan ketidakpemahaman para murid Yesus tentang apa yang dikatakannya kepada mereka, membuat mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa.
mereka justru tertidur, mereka tidak berjaga-jaga, mereka malah tidur nyenyak. Saudara, kalau bagi saya murid itu adalah tugasnya sebagai belajar dan belajar. Bagi saya prinsip yang saya harus pegang adalah belajar merasa tidak tahu. Karena justru dari merasa tidak tahu itu ada rasa timbul yang ingin terus mengetahui dan menggali apa yang harus kita tahu. Karena dasarnya adalah ketidaktahuan kita itu menjadi tahu. Kemudian di ayat yang ke-41 di sana dikatakan bahwa berjaga-jaga. Kemudian di ayat yang ke-40 di sana dikatakan Yesus menyebut nama Petrus. Kalau kita membaca mengapa hanya nama Petrus yang dijelaskan atau disebut oleh Yesus? Karena kalau kita membaca perikop-perikop yang sebelumnya, jelas sekali di sana Petrus begitu yakin mengungkapkan janjinya kepada Yesus bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun mereka semua akan lari, tapi saya sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Namun kenyataannya yang menyangkal Yesus 3 kali adalah Petrus sendiri. Ayat 43 dikatakan ketika ia kembali, ia menemukan mereka sedang tertidur sebab mata mereka sudah berat. Jelas sekali di sini bukannya mereka harus berjaga-jaga, tetapi mereka justru tertidur dan tidak berjaga-jaga. Kita sudah melihat bagaimana perbedaan antara orang yang melakukan kehendak Allah dengan orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan Yesus ketika dia tahu apa yang akan terjadi di depannya, dia berjaga-jaga berdoa, dia melakukan kehendak Bapanya, dia mengikuti kehendak Allah di sorga. Tetapi muridnya, mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak melakukan perintah Yesus, mereka tidak mengikuti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Justru mereka tidur dengan nyenyak. Sehingga pada akhirnya apa yang mereka alami, konsekuensi yang mereka alami ketika mereka tidak mengikuti kehendak Allah adalah rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang adalah diri mereka. Tidak ada rasa sukacita, tidak ada rasa damai yang mereka rasakan. Bahkan ketika Yesus ditangkap, kita memperhatikan perikop-perikop yang sesudah ini, kita melihat bagaimana mereka lari meninggalkan Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ketika mereka seharusnya berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi justru mereka tidak berjaga-jaga dan akhirnya konsekuensi yang mereka alami adalah rasa kekhawatiran, rasa ketakutan di dalam diri mereka. Saudara, kalau mau melakukan kehendak Allah, saya percaya bahwa pasti kita akan diberikan damai. Bukan ketakutan yang diberikan, tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yesus ketika melakukan kehendak Bapanya di sorga, rencana keselamatan, tidak ada lagi rasa ketakutan di dalam diri Yesus. Tidak ada lagi rasa khawatir, tetapi yang ada itu rasa kuat untuk menghadapi maut sekalipun harus menderita. Peristiwa Yesus dalam Getsemani ini adalah suatu puncak di mana Yesus harus tetap melaksanakan rencana keselamatan itu kepada umat manusia. Yesus menghadapi peristiwa yang besar ini seorang diri. Dia tidak pergi mencari solusi kepada orang yang dekat dengan dia. Dia tidak pergi mencari solusi kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, kepada ibunya. Tetapi justru dengan situasi yang genting ini, Yesus pergi berdoa kepada Bapa dan melaksanakan rencana keselamatan itu, bukan mencari solusi dari murid-muridnya. Yesus ketika menghadapi peristiwa ini, dia seorang diri, dia tidak ditemani atau dikawanin oleh teman-temannya atau murid-muridnya, tetapi seorang diri. Kalau kita membandingkan antara Adam dan Hawa, Adam menghadapi cobaan di Taman Eden bersama dengan istrinya, Musa menghadapi ujian di padang gurun bersama dengan bangsanya,
tetapi Yesus menghadapi peristiwa yang besar ini, yaitu kematiannya dengan seorang diri. Bahkan dia diuji di padang gurun dengan seorang diri, tidak ditemani dengan murid-muridnya. Suatu ketika ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya, kepada 3 muridnya. Guru ini bertanya kepada mereka, coba kalian gambarkan Tuhan itu seperti orang tua kalian. Lalu murid yang pertama ini menjawab sesuai dengan pekerjaan orang tuanya. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu seperti hukum. Mengapa? Karena Tuhan itu suatu saat nanti akan datang untuk mengadili semua orang. Kemudian murid yang kedua menjawab seperti ini. Tuhan itu seperti dokter, karena bisa mengobati segala penyakit, bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan anak yang ketiga yang dengan menundukkan kepalanya dengan menjawab, tidak sanggup menjawab, yang awalnya kelas ini ribut sana sini, tetapi ketika anak ini menjawab bahwa orang tua itu seperti pemulung, lalu gurunya bertanya seperti ini, mengapa? Kenapa Tuhan itu seperti pemulung? Iya, karena waktu saya masih bayi, saya ditemukan di tempat sampah dan waktu itu orang tua saya memungut saya. Kalau bukan karena orang tua saya, maka saya tidak akan ada sampai saat ini. Demikian juga dengan Tuhan, bahwa saya ini adalah orang berdosa, orang yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia, tetapi dilayakkan oleh Tuhan memungut saya sebagai manusia yang berdosa untuk dijadikan sebagai anaknya. Saudara, jika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saya percaya bahwa setiap kehendak Tuhan akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau mau mengalami damai, saudara akan harusnya melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Martin Luther pernah berkata seperti ini, kedamaian sejati bukan semata-mata tidak adanya ketegangan. Saudara, kedamaian yang sejati adalah kedamaian diuji dengan situasi dan kondisi yang sulit, bukan ditentukan dari kesenangan, kebahagiaan, tetapi kedamaian yang sejati seperti penderitaan Yesus memberikan kedamaian kepada kita. Dia harus melewati penderitaan di kayu salib, mati untuk kita, sehingga manusia sebagai manusia yang berdosa seperti kita boleh mengalami kedamaian sejati seperti saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk hari ini kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Di malam Passion yang ketiga ini, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dari Matius pasal 26 sampai 36. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan terus memampukan kami di dalam melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Sungguh sangat luar biasa ketika kita mengikuti malam Passion ini. Sungguh kita boleh merenungkan apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Teladan yang Tuhan curahkan buat hidupnya untuk kita sebagai umat manusia. Biarlah teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita, dengan ketakutan kita, justru kita semakin dekat sama Tuhan. Begitu pula Yesus lakukan dekat kepada Bapanya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita, persembahan untuk dana misi yang kita lakukan pada malam hari ini.
Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 129 ayat 1 dan 2. Tambahkanlah kasihku akan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Tuhan sudah ajarkan kami untuk kami boleh renungkan firman-Mu pada malam hari ini Bapa. Biarlah hidup kami hidup di dalam Tuhan. Hidup kami juga Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tanda syukur kami kepada Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami kepadamu melalui gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, urapi setiap kehidupannya, berkati pekerjaannya, usahanya semua untuk jemaat Tuhan. Biarlah semakin terus giat di dalam Tuhan, semakin terus senantiasa hidupnya di dalam Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan adalah untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan harapan kami Tuhan yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita boleh belajar dari teladan Tuhan Yesus.
yang di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah penderitaannya yang sedang dan akan dihadapi, dia boleh memutuskan untuk tetap mengikuti kehendak Bapa. Biarkan teladan ini yang terus kita ikuti, apapun kesulitan kita, tapi kita tetap memilih mengikuti kehendak Bapa. Jalinlah kehidupanmu setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati, yang memelihara, dan yang memampukan saya dan saudara untuk selalu hidup, apapun kondisi situasinya, kita selalu mengikuti kehendak Allah Bapa kita. Dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, kita satu sejenak, Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah malam Passion ketiga telah selesai. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kita, dan apa yang kita lakukan biarlah kita senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah kita. Amin. Shalom. Selamat malam.